Jadi pada saat kita memenangkan unit tersebut, kita memang benar-benar tahu dan puas dengan apa yang kita pilih dengan harga yang sesuai. Dan kita juga memilih satu customer yang harganya tinggi sekali, baru kita menghitung, di hitungan ketiga baru ketuk palu. Membeli motor bekas bisa menjadi pilihan yang cerdas untuk mendapatkan kendaraan dengan harga terjangkau. Lelang kendaraan kini banyak diminati masyarakat karena caranya yang mudah dan bisa memberikan kesempatan mendapatkan motor bekas dengan harga lebih rendah dari pasaran. Soalnya pilihannya banyak, terus harganya lumayan murah daripada di e-dealer. Ya karena harganya terjangkau ya, murah-murah juga. Terus juga kita bisa ngecek mesin dulu karena kan di situ tertera tuh ada kekurangan mesinnya, ada kekurangan apanya. Jadi kita bisa tahu. Salah satu balai lelang otomotif yang menjadi wadah jual beli kendaraan bermotor di Jakarta sudah melelang lebih dari 1 juta kendaraan bekas sejak 2011. Setidaknya 700 motor terjual setiap kali lelang dengan lebih dari 70.000 peserta yang terdaftar offline maupun online. Tahapan lelang dimulai dari open house atau peserta diperbolehkan untuk melihat kondisi fisik semua unit yang diinginkan berdasarkan panduan katalog. Saat itulah peserta lelang bisa mengecek bodi, interior maupun mesin kendaraan yang diinginkan. Jika tidak memiliki kemampuan mengecek mesin kendaraan, peserta lelang diperbolehkan membawa teknisi atau orang yang ahli mesin kendaraan agar bisa mengetahui kondisi real kendaraan yang hendak dibeli secara lelang. Ya memang, ya yang boleh dilakukan adalah lihat bodi dan nyalakan mesin, tapi tidak boleh dikendarai. Tapi open house itu sangat penting, karena apa? Karena pada saat kita mau menawar unit tersebut, dipastikan bahwa kita tahu dulu kondisinya seperti apa. Jadi pada saat kita memenangkan unit tersebut, kita memang benar-benar tahu dan puas dengan apa yang kita pilih dengan harga yang sesuai. Selanjutnya masuk ke tahap penentuan harga. Lelang akan dimulai dengan penawaran harga awal yang telah ditentukan. Untuk kendaraan roda 2, harga akan dinaikkan dengan kelipatan Rp100.000. Peserta lelang yang terdaftar secara online melalui website juga bisa ikut bidding alias berebut penawaran dengan peserta offline. Untuk mengikuti lelang di sini caranya sama seperti lelang pada umumnya. Ketika merasa cocok dengan harga yang ditawarkan, peserta harus segera mengangkat nomor induk peserta lelang sebagai pertanda setuju dengan harga yang tengah ditawarkan. Itu harus terus dilakukan sampai tidak ada lagi yang menawar di atas harga penawaran kita. Maka itulah harga fix alias final yang kita dapat untuk membeli kendaraan yang kita inginkan melalui lelang. Jadi kalau misalnya mengenai harga, pertama yang seperti saya jelaskan sebelumnya, harga ditentukan oleh pemilik unit. Misalnya banyak yang menentukan harganya 10 juta. 10 juta itu akan dijadikan harga dasar kita. Oke. Pada saat 10 juta itu ditawar oleh orang pertama, dia akan mendapatkan harga dasar di 10 juta. Lalu kalau misalnya ada yang menawar lagi, itu kenaikannya 100.000 untuk motor. Jadi harga terbentuknya itu akan tergantung dengan berapa banyak orang yang bidding dan berapa batas akhir berapa yang orang tidak lagi menawar. Jadi orang terakhir yang batas harga tertinggi itu yang menang. Membeli kendaraan dengan metode lelang tentu saja menjadi keuntungan bagi mereka yang ingin menjual kembali kendaraan yang didapat, misalnya pemilik showroom atau maklar. Karena selisih harga lumayan jauh jika dibanding harga di pasaran, meski mungkin butuh modal untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan hasil lelangan. Dika, salah seorang peserta lelang, adalah pemasok motor di beberapa aplikasi marketplace. Ia memang harus tahu harga pasar sehingga bisa menentukan harga motor yang masuk jangkauannya. Dan fokus bidding motor incaran saat berlangsung lelang demi memperoleh harga yang kompetitif. Melakoni bisnis ini membuat Dika bisa mendapatkan keuntungan dari setiap unit motor yang ia jual kembali hingga jutaan rupiah. Biasanya kalau aku pribadi sih aku buat jual lagi sih gitu, karena masih bisa lah
kalau dijual di tempat lelang itu harganya masih cukup miring, jadi aku bisa jual lagi buat tambah-tambah lah gitu. Sementara balai lelang ini selalu memperhitungkan unit-unit motor yang berhasil mereka jual, sehingga persiapan stok harus dijaga. Terjualnya ratusan unit kendaraan roda 2 membuat mereka harus mempersiapkan stok unit lebih dari ratusan pula. Balai lelang ini memperoleh motor bekas dari sejumlah penyuplai seperti showroom ataupun perorangan. Syarat utama kendaraan yang dijadikan barang lelang adalah harus memiliki dokumen yang lengkap seperti BPKB. Kemudian kedua pihak akan melakukan dealing penentuan harga sesuai harga pasaran, kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen, dan tahun produksi motornya. Tidak ada perubahan atau perbaikan yang dilakukan pada kendaraan lelang yang akan dijual di balai lelang ini, sehingga penjualan akan dilakukan apa adanya. Semakin lengkap dokumennya dan semakin mudah tahun produksinya, maka harga awal untuk melewati proses lelang akan semakin tinggi. Syaratnya satu, dokumennya harus ada. Kita ngomong dokumen adalah BPKB. Jadi pada saat Mbaknya punya unit BPKB-nya ada, Mbak bisa titip lelang di kita. Jadi prosesnya PKS dulu dengan kita, lalu nanti bawa mobilnya, bawa dokumennya, kita akan checklist unitnya. Kita akan tentukan harga wajarnya yang bisa dibuka di berapa. Nanti Mbaknya sebagai punya unit yang menentukan harganya di berapa. Jadi kita transparan terhadap kondisi unitnya dan terhadap harga rekomendasinya. Hal yang juga menarik pada proses lelang ini adalah Aufschläger atau orang yang memandu lelang, menjelaskan barang dan menawarkan harga pada peserta lelang. Keahlian yang dimilikinya adalah kecepatan bicara dalam menawarkan harga. Ia harus memiliki nafas yang panjang dan memandang tajam lewat sudut mata agar bisa melihat peserta lelang mengangkat nomor peserta. Pemandu harus cepat dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Jika harga terakhir sudah tak ada lagi yang menawar, ia harus mengulang hingga 3 kali. Online, 1 kali, 14 online berapa sudah 15 juta. Sesudahnya bisa dipastikan itu adalah harga terakhir. Pemandu pun harus mengetuk palu lelang sebanyak 3 kali, yang berarti orang terakhir yang menawar dengan harga tertinggi menjadi pemenangnya. Untuk online, 1 kali, 10.000. Jadi itu kita menawarkan unit sampai juga nanti melihat customer mengangkat NIPL-nya, terus sampai customer benar-benar berhenti, dan kita juga memilih satu customer yang harganya tinggi sekali, baru kita menghitung di hitungan ketiga baru ketuk palu. Tak ada catatan resmi kapan pertama kali sistem penjualan secara lelang dilakukan di dunia. Namun dapat dipastikan bahwa penjualan secara lelang telah dilakukan ratusan tahun sebelum Masehi. Pada 27 sebelum Masehi sampai dengan 476 Masehi, selama masa kerajaan Romawi, lelang telah populer dilakukan oleh masyarakat Roma. Pada tahun 193 Masehi, terselenggara salah satu lelang yang paling terkenal, yakni kerajaan Romawi dilelang oleh Praetorian Guard atau tentara Praetorian, tentara elit yang bertugas melindungi Kaisar Romawi. Sejak dulu berbagai barang termasuk hewan ternak bahkan benda berharga dilelang untuk berbagai keperluan. Di abad pertengahan, lelang digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari penjualan harta benda yang disita hingga penjualan barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Di era industri, barulah lelang semakin populer hingga sekarang. Digunakan untuk berbagai jenis barang, termasuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Berbagai keuntungan diperoleh dari metode ini. Yang pasti pertama, pilihan kita banyak. Kita bisa datang, kita bisa cek unit, kita bisa cari unit sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan. Lalu kita bisa cek juga dengan harga, itu pasti kita kompetitif dibandingkan dengan tempat lain. Jadi keuntungannya itu baik, jenis unitnya dan harganya terutama.
Membeli kendaraan bermotor dengan cara lelang kini banyak digemari masyarakat. Harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga showroom kendaraan bekas tentu saja menjadi faktor penentu nomor 1. Selain itu, tersedia banyak pilihan dari berbagai merek, tipe, dan tahun produksi, serta transaksi yang lebih transparan.